ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين معاشر الحاضرات من المسلمين والmuslimat dimanapun berada, alhamdulillah sedalam syukur setinggi puji kita harapkan kepada Allah, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita, atas segala taufik yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga seluruh kenikmatan ini bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk kita bersyukur kepada Allah, menjadi hamba yang menjalankan syariat dan segala perintahnya, menjalankan amanah yang telah Allah tugaskan kepada kita, baik secara pribadi seorang hamba maupun secara kelompok. Semoga kita semua senantiasa dimudahkan Allah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita di muka bumi ini dan menerima segala apa yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan insyaallah. Salawat dan salam kita sanjungkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga kita semuanya bisa meningkatkan ittiba' kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan kecintaan kita kepadanya dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, dengan mengamalkan segala perintah-perintahnya, dan kita berharap pula kepada Allah agar kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pada sebuah ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 100. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyibu." Katakanlah, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Hadhihi qa'idatun qur'aniyyatun 'azimatun yahtajuha al-insanu fi maqam at-tamyiz bain al-aqwali wal af'ali was sulukiyat wal maqalat. Ini merupakan kaidah Quran yang sangat agung, di mana setiap manusia memerlukannya untuk membedakan antara perkataan, perbuatan, tindakan, serta pendapat. Wal khabith, ya. Apa itu yang dimaksud dengan yang buruk? Sesuatu yang buruk itu adalah ma yukrah bisababi rada'atihi wa khasasatihi, sawan kana syai'an mahsusan aw syai'an ma'nawiyan. Sesuatu yang buruk itu adalah di mana tidak disukai dikarenakan kejelekannya atau kehinaannya, baik itu bersifat konkret maupun bersifat abstrak. Fal khabithu idzan yatanawal kullu qawlin batil wa radi'in fil i'tiqad. Bahwa keburukan itu mencakup semua perkataan yang batil, perkataan yang buruk, baik itu dalam masalah keyakinan, ya, dan perkataan bohong. Wal qabih min al-fi'al, dan perbuatan yang jelek. Fa kullu khabithin la yuhibbullahu wa la yardah. Semua keburukan itu tidak disukai Allah Azza wa Jalla dan tidak diridhai olehnya. Ketahuilah bahwa seluruh keburukan itu tidak disukai oleh Allah dan tidak diridhai olehnya. Bahkan tempat di mana kembalinya adalah jahannam, wal iyadzu billah. Sebagaimana Allah gambarkan,
wa yaj'alal khabitha ba'dahu 'ala ba'din, di mana Allah menjadikan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam. Kemudian semuanya Allah tumpukkan dan Allah masukkan ke dalam neraka jahannam. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Wa idza tabayyana ma'na al-khabith ha huna, apabila kita sudah mengetahui makna khabith, bahwa seluruh apa yang buruk ya dan tidak diridai Allah Subhanahu wa taala dan tidak disukai olehnya, maka fa inna at-thayyiba, maka sesungguhnya kebaikan itu adalah biaksihi, kebalikan daripada buruk, sifat buruk tadi. Ya, fa yadkhulu fihi al-wajib wal mustahab wal mubah. Dalam kebaikan itu masuk mencakup segala sesuatu yang wajib, segala sesuatu yang sunnah, segala sesuatu yang mubah. Ya, minal aqwali wal af'ali was sahihi minal mu'taqadat, berupa perkataan, berupa perbuatan, dan berupa keyakinan yang benar. Fadakhala fi hadhihi al-qa'idah kullu ma yuhibbu Allah wa yardahu minal wajibati wal mustahabbati wal mubahat. Maka dalam makna kebaikan masuk padanya seluruh apa yang dicintai Allah dan diridhoi olehnya, baik itu berupa kewajiban maupun sunnah dan hal-hal yang dimubahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ikhwani, kalau kita sudah mengetahui kaidahnya al-khabith itu seperti apa dan at-tayyib itu seperti apa, maka bisa kita katakan fala yastawil iman wal kufur. Tidaklah sama antara keimanan dan kekufuran. Tidaklah sama antara keimanan dan kekufuran. Wala ta'a wala maksiyah. Dan tidak juga sama antara maksiat dan ketaatan. Ya, tidak sama antara nilai ketaatan dengan nilai maksiat. Dan tidak sama derajat mukmin dan derajat orang-orang kafir. Ya. Wala ahlul jannah wala ahlun nar. Dan tidaklah sama levelnya orang yang masuk kategori ahlul jannah, penduduk surga, dan juga masuk pada kategori ahlun nar. Mari coba kita hayati baik-baik kaum muslimin, kaum muslimat, ya, antara surga dan neraka tidak sama. Antara ketaatan dan maksiat itu tidak sama. Antara keimanan dan kekufuran itu tidak sama. Walal a'mal khabitha walal a'mal thayyibah. Dan taklah sama antara amal-amal yang baik dengan amal-amal yang buruk. Tidak sama. Ya. Antara harta yang halal dan harta yang haram tidak sama. Dari sumber yang baik, ya, itu tidak sama kedudukannya dari sumber yang tidak baik. Dan semua itu di dalam Islam sudah jelas, dan semua itu harus menjadi perhatian besar, dan semua itu harus menjadi bagian yang penting untuk kita fahami dalam kehidupan kita ini. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Kaidah Quran yang kita pelajari pagi ini adalah dalam pembahasan ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 100. Ya. Allah katakan, "Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith." Wahai Muhammad, katakan, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyak keburukan itu menarik hatimu. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal sehat, agar kamu beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini berbicara tentang pembahasan, ya, pada jenis-jenis makanan dan minuman, ya, dan segala yang dipisahkan antara yang halal dan yang haram. Inilah tema ayat ini, kaum muslimin. Bahwa ketika ayat ini berbicara tentang makanan, minuman, hewan buruan, dan serta rincian mana yang haram dan mana yang tidak haram. Nah, oleh itu ikhwani, tidak diragukan lagi bahwa tujuan ayat tersebut adalah untuk mengingatkan kita bahwa berita yang buruk, sesuatu yang buruk tidaklah sama
dengan berita yang baik. Fadzalika amrun markuzun fil fitr. Dan karena itulah dia sudah menjadikan sesuatu yang lumrah ya di dalam fitrah manusia. Bal ghad al-hath wa at-targhib fi tatabbu' kulli tayyib min al-qawl wal 'amali wal i'tiqad wal maksab wa at-tanfir min kulli khabith min al-qawl wal 'amali wal i'tiqad wal maksab. Ayat ini kita pelajari bukan hanya untuk mengetahui berita baik dan berita buruk saja. Karena berita baik dan berita buruk sesuatu yang sudah ada dalam fitrah kita. Yang menjadi tujuan kita mempelajari kaidah ini adalah kaum muslimin agar kita berusaha untuk menjadi orang yang senantiasa terdepan untuk mencari kebaikan, termotivasi dan terdorong untuk mencari sesuatu yang baik, baik itu dari sisi perbuatan, keyakinan, ya, dan usaha-usaha kita, serta kita lari dan tidak menginginkan ya untuk serta kita lari dari segala keburukan terkait perkataan, perbuatan, keyakinan dan usaha. Jadi tujuan kita mempelajari kaidah ini sekali lagi kaum muslimin, kaum muslimat, agar kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang baik kita kerjakan, mana yang buruk kita tinggalkan. Bukan hanya sekedar untuk mengetahui memisah antara yang baik dan buruk, tetapi tujuan yang lebih utama adalah agar kita termotivasi melakukan kebaikan serta meninggalkan yang buruk. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Ketika sebagian jiwa ini condong untuk mengikuti perkataan, perbuatan atau pekerjaan yang buruk, dan kebanyakan manusia lebih menginginkan ya, mementingkan yang cepat kelihatan hasilnya. Nah, ini sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya, yang penting dia bisa makan, yang penting dia bisa punya penghasilan, dan tidak mempedulikan mana yang halal, mana yang haram. Yang penting dia balik ke rumah bawa uang. Fenomena di sebagian masyarakat kita kaum muslimin. Akhirnya apa? Akhirnya sebagian kita ini sekali lagi banyak mendahulukan ya sesuatu yang fana daripada sesuatu yang baqi. Sesuatu yang hilang ya daripada sesuatu yang kekal. Ini sesuatu yang harus kita pahami, hal yang patut kita pahami sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berusaha meninggalkan yang haram dan berusaha mengejar sesuatu yang halal. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayat ini, walau a'jabaka kathratul khabis, walaupun keburukan itu menarik hatimu, kalau dia buruk tak boleh kita lakukan, kalau dia haram tak boleh kita kerjakan. Karena walaupun itu membuat hati kita tertarik, membuat hati kita ini tertarik untuk melakukan, tapi kalau itu adalah keburukan, maka tidak boleh kita melakukannya. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, di sini disebutkan ya bahwa di dalam keburukan-keburukan itu walaupun terlihat ada kenikmatan, tapi ketahuilah sesungguhnya di dalam kemaksiatan itu tidak ada kenikmatan. Walaupun secara kasat mata orang melihat di dalam mencari harta yang haram ya dengan jumlah yang banyak dia mendapatkan kenikmatan dengan jumlahnya, tetapi ketahuilah dia tidak merasakan kenikmatan, kebaikan dari harta, keberkahan dari harta yang dia dapatkan dengan cara yang haram tersebut. Dalam perkara harta yang haram, kaum muslimin, kaum muslimat, Nabi kita alaihi salatu wasallam telah mengingatkan dalam banyak ayat, dalam banyak hadisnya, memberikan kepada kita peringatan agar kita berhati-hati, agar kita jangan terjebak di dalam mencari harta yang haram tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Ya. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sebaliknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, bahwa sebaliknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan ada mendatangkan cinta Allah dan akan mendatangkan kehidupan yang berkah bagi kita semuanya. Sebagaimana Allah katakan di dalam sebuah ayatnya, man amila salihan min dzakarin aw unsa
wa huwa mu'minun. Ya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, ya. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka, ya, balasan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Para ulama menjelaskan hayatun thayyibah ini adalah kehidupan yang baik di mana? Di dunia. Kehidupan yang baik di dunia. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, ini adalah di alam barzakh dan kehidupan akhirat. Jadi orang yang melakukan kebaikan itu, yang senantiasa istiqamah, yang senantiasa melakukan, ya, berjuang untuk menjaga dirinya dalam kebaikan tersebut, maka yakinlah dengan firman Allah yang Allah katakan ini, Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang baik di dunia ini, dan kehidupan yang baik di akhirat kelak dengan balasan-balasan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka kerjakan. Maka di dalam amal saleh ada kenikmatan, ada pahala yang kekal, dan ada balasan yang tak berbatas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka itu ketika ucapan, perbuatan, dan kehidupan mereka baik, maka kematian dan proses kembalinya mereka kepada Allah pun baik. Ya, sebagaimana Allah katakan, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Di proses kita ini harus baik. Ya. Hidup kita mulai dengan kehidupan yang baik. Sumber makanan kita sumber makanan yang baik. Ya, maka kemudian ketika kita sudah makan dari sumber yang baik, kemudian kita akan bisa menjalankan kebaikan-kebaikan. Karena setiap kebaikan akan melahirkan kebaikan berikutnya. Ini kaidah juga dalam kehidupan, bahwa setiap kebaikan akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ya, ketika kita menjadikan sumber rezeki kita baik, maka insya Allah banyak amal saleh yang bisa kita lakukan dari harta yang kita miliki itu. Ya. Oleh itu, ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, karena keagungan kaidah ini, mari kita lihat, ya, di dalam kehidupan nyata kita, contoh-contoh yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang mulia ini, ya. Beberapa pelajaran mahal yang bisa kita petik dari kaidah kita yang kita bahas pada pagi ini. Yang pertama, ikhwani, ya, at-ta'kidu ala daruratil inayati bil maksab atau bil makasib at-thayyibah. Sebuah penegasan dalam bentuk perhatian terhadap usaha yang baik. Sebuah penegasan pentingnya kita memperhatikan usaha yang baik. Ketika Allah sudah berbicara wala, ya, tidaklah sama, ya, wa qul la yastawil khabith wat thayyib, tidaklah sama antara yang baik dan buruk. Maka pelajaran pertama kita adalah sebuah penegasan, ya, yang amat penting tentang mencari usaha yang baik. Allah tidak memberikan pengecualian dari hamba-hambanya satupun dari perintah yang satu ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah 168, ya ayuhan nasu, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makalah dari makanan yang baik, yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi ini, ya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, ini seruan dari Allah kepada kita untuk makan sesuatu yang halal dan thayyib dalam muka bumi ini, di atas muka bumi ini, bahwa dua konsep dalam urusan makanan kita. Yang pertama adalah halal, yang kedua adalah thayyib. Inilah konsep Al-Quran dalam makanan. Tidak hanya sekedar kita melihat kehalalan saja, tetapi apakah ada unsur yang lain, yaitu thayyib. Jika terdapat unsur kedua ada thayyib, ya, dia halal memang, tapi tidak thayyib untuk kesehatan kita, maka ini bukan panduan dari Al-Quranul Karim.
Apa pesan Allah? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, ikhwani, inilah pentingnya kita, sebuah penegasan tentang pentingnya kita memperhatikan sumber usaha yang baik. Ya. Illa anna Allah khassa ar-rusul alaihi wassalatu wassalam alladhina kanu atyabun nas hassan wa ma'na. Di mana Allah memberikan khususan kepada para rasul yang mana mereka ini makan yang baik, ya, bi khitabi khasin fi hadhihi al-mas'alati bidzat, di mana Allah memberikan khitab khusus kepada para rasul, ya ayyuhar rusulu, ya, kalau yang tadi ya ayyuhan nas secara umum, ya, tetapi Allah memberikan khitab secara khusus kepada para rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Ya. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan-kebajikan. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tadi Allah memberikan lafaz umum untuk semua umatnya, dan Allah mengkhususkan kepada para rasul agar ya berhati-hati di dalam memakan makanan yang Allah berikan kepadanya. وكل هذه يؤكد ضرورة العناية بهذا الباب العظيم الذي هو طيب المقصد. Semua ini adalah menegaskan sebuah keharusan memperhatikan masalah yang agung. Yaitu masalah apa dia? Masalah urusan usaha yang halal. Ya. Walaqad kana salafun as-salih syadidil inayati bihadil mas'alah. Para salaf sangat memperhatikan masalah ini. Ya. Bahkan di antara mereka yang berjalan, ya, di antara mereka yang berjalan ratusan sampai ratusan mil meninggalkan tanah kelahirannya hanya untuk mencari sesuap makanan yang baik lagi halal itu. Mereka melakukan safar yang luar biasa jauhnya, ya, hanya untuk mencari sesuap nasi, sesuap makanan yang halal lagi thayyib. Seperti yang diungkapkan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, inna talabal halali huwa amalul abtal. Ini mari kita jadikan sebuah syiar kita, mencari sesuatu yang halal merupakan pekerjaan para pahlawan. Mencari sesuatu yang halal merupakan pekerjaan orang-orang hebat. Ketika yang dicari itu halal, walaupun jauh dia kejar. Tidak seperti orang hari ini. Untuk apa kita jauh-jauh? Ada di depan mata kita rezeki, tetapi ternyata rezeki itu tidaklah halal, maka tidak menjadi sesuatu yang penting, yang sesuatu yang bernilai. Di orang hebat itu, orang pahlawan itu, dia selalu mencari rezeki yang halal dan thayyib, walaupun jaraknya yang harus ditempuh tidaklah sederhana, tapi dia akan kejar kalau itu adalah halal dan thayyib. Sesuatu yang bernilai tinggi perlu pengorbanan yang tinggi pula. Sesuatu yang indah butuh kesungguhan untuk mencapainya. Maka agar kita selamat dalam kehidupan ini, perhatikanlah sumber-sumber rezeki kita yang baik. Di antara sebab-sebab, ya, dari usaha yang baik yang dilakukan oleh para as-salaf adalah beberapa. Yang pertama adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba kama qala Nabi SAW. Ini yang pertama. Agar kita bisa istiqamah di jalan kebenaran, di jalan rezeki yang baik, maka ingatlah, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu thayyib, baik, dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik-baik pula. Ingat ini. Di dalam menapaki kaki mencari nafkah untuk anak dan keluarga, maka ingatlah kaidah ini. Sesuatu yang baik mesti menjadi perhatian besar bagi kita. Yang kedua, annal makasib mimma tumbitu alaihi al-ajsad. Bahwa usaha yang kita lakukan dalam mencari rezeki
ya, akan menjadi dasar tumbuhnya tubuh kita. Makanya daging-daging yang tumbuh dari sumber rezeki yang tidak baik, kata Nabi alaihi salatu wasalam, fannaru aula biha, maka neraka yang paling utama. Ya, seperti Nabi katakan, lahmun nabata an suhtin fannaru aula bi. Ya, sumber daging yang tumbuh dari sumber harta yang haram, maka yang paling utama mendekatinya adalah neraka. Ingatlah dua poin penting ini dalam mencari rezeki. Saya ulangi sekali lagi. Di dalam mencari rezeki, agar kita tetap istiqamah di jalan usaha yang baik, maka ingatlah, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya itu baik, Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang baik pula. Yang kedua, annal makasib mimma tumbitu alaihi al-ajsad. Bahwa dari hasil usaha yang kita lakukan itu, yang kita makan itu akan menumbuhkan tubuh kita. Dan jika sumbernya baik, maka tubuh kita akan tumbuh dengan baik di atas ketaatan kepada Allah. Namun ketika sumber rezeki kita tidak halal, maka yang akan mendekati tubuh kita bukanlah surga Allah, tetapi neraka Allah, wal iyadu billah. Oleh itu ikhwani, sesuatu yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memperbanyak sedekah dalam kehidupan kita, ya, agar kita memperbanyak sedekah dalam kehidupan kita ketika kita mendapatkan rezeki tersebut. Sebagaimana Nabi wasiatkan kepada para tujar, yang mana Nabi katakan, ya, dalam sebuah hadis riwayat Qais ibn Abi Urza, ya, salah seorang sahabat Nabi, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nusammi samasira. Ini simsar, artinya seorang yang menjadi perantara, ya. Faqala ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang. Ini nasihat untuk kita para pedagang, ya. Inna syaitana wal ithma yahduranil bai' fashubu bai'akum bis sadaqah. Sesungguhnya syaitan dan dosa itu terus bercampur hadir dalam jual beli kita. Maka hilangkanlah, ya, bersihkanlah jual beli kalian dengan sedekah. Jadi ketika Anda mendapatkan rezeki, maka keluarkanlah dari rezeki kita dengan sedekah. Karena dalam tijarah kita tadi ada bercampur antara godaan syaitan, syubhat yang dilemparkan oleh syaitan dengan dosa-dosa. Maka fashubu bai'akum bis sadaqah, ya, bersihkan dagang kalian dengan sedekah. Inilah nasihat Nabi kepada kita agar kita menjadi orang yang tahu dengan fungsi harta yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Wa idza kana hadha sya'nul maksab at-thayyib, kalau ini kondisinya usaha yang kita lakukan itu halal, tetap di dalamnya ada sesuatu yang tidak baik, fa'alan nasih li nafsi ayjtahida fi tahqiqi wal hadar min ayyi shay'in yaqdiruhu, khususan wa qad ittasa'at 'ala an-nas al-yawm anwa' min al-makasib al-muharrama fadlan an al-mukhtalitati wal mushtabihati ka ba'd al-sharikat al-mawjuda fi aswaq al-asham al-mahalliyah wal 'alamiyah. Nah, kalaulah bentuknya usaha perdagangan kita hari ini yang halal saja terdapat godaan syaitan dan dosa-dosa, maka apatah lagi kalau usaha-usahanya, ya, dalam bentuk yang haram, maka tentu lebih, atau yang bercampur dengan hal-hal yang syubhat, maka tentu lebih kita waspada dan lebih kita berhati-hati. Ya, di dalam tijarah yang halal saja ada poin penting yang patut kita sadari. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah. Nah, di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari kaidah ini adalah ketika kita, ya, bahwa ketika kita melihat ayat ini, kita harus faham dan kita harus mengetahui bahwa kita tidak boleh sama sekali menjadikan jumlah yang banyak, ya, menjadi sebagai sumber kebaikan atau menjadi sebagai standar kebaikan. Saya ulangi, dalam kaidah yang kita pelajari ini katakan tidaklah sama antara baik dan buruk, maka kita tidak boleh sama sekali menjadikan jumlah sebagai standar kebaikan. Kebenaran
dan keselamatan. Jadi standar kita bukan pada jumlah, bukan pada kuantitas, ya. Tetapi standar kita adalah ukuran yang telah diterapkan oleh syariat. Kita tidak boleh menjadikan standar kebaikan, kebenaran, keselamatan itu ya dengan kualitas dan jumlah. Dan tentu hal ini berlaku pada perbuatan, perkataan, keyakinan. Kita wajib menghukum sesuatu itu dengan dasar kebaikan pula, yang sesuai dengan syariat yang telah disandarkan oleh Rasulullah SAW. Lagi saya katakan ini kaidah ini penting kaum muslimin, ya, standar kebaikan, kebenaran, ya, dan keselamatan bukan pada jumlah, bukan pada kuantitasnya, tapi kita wajib memberikan standar kebaikan, kebenaran, keselamatan itu pada sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba renungi sebuah firman Allah Azza wa Jalla, ya, ketika Allah menggambarkan tentang sedikitnya pengikut para rasul yang berdakwah dan banyaknya musuh mereka. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika seorang mengajak kepada jalan Allah Azza wa Jalla, mengajak kepada Islam dengan cara yang benar, ya, maka jangan kita terpedaya. Ketika kita mengajak orang kepada sunnah, mengajak kembali kepada syariat Islam dengan sempurna, ya, maka kita jangan terpedaya dengan sedikit orang yang menginginkan ajakan tersebut, yang mengikuti ajakan tersebut. Jangan terpedaya, ya, karena sungguh telah ada sebelum kita, ya, para nabi dan rasul yang telah merasakan hal ini. Seperti Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah ratusan tahun, tapi yang beriman hanya sedikit. Nah, oleh itu ikhwani, ini pelajaran penting bagi kita para dai, para ustadz, para duat yang mengajak kepada kebaikan, kepada agama Allah dengan manhaj yang benar, dengan pemahaman yang benar. Maka kita tidak boleh bersedih dengan sedikitnya orang-orang yang menginginkan dakwah tersebut, karena begitulah tabiat kebaikan. Karena banyak orang-orang yang tidak menyukainya sejak zaman dahulu sampai sekarang. Namun semua itu adalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Oleh itu, wa hadza mawdi' la yafqahu illa man wafaqa Allah taala. Ini perkara yang tidak difahami kecuali oleh orang yang diberikan Allah taufik untuk memahaminya. Saya ulang sekali lagi, bahwa sebuah kebenaran, keselamatan itu tidak diukur dengan jumlah. Perkara ini hanya sedikit orang yang memahami, kata para ulama kita, kecuali oleh orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bersabar terhadap ujian yang kita dapatkan dari musuh kita. Lianna fil kathrati fitnah wa fil qillati ibtila. Karena jumlah yang banyak itu sebagai ujian dan jumlah yang sedikit itu sebagai, ya, ibtila, fitnah, dan yang sedikit itu sebagai ujian bagi kita. Oleh itu ikhwani, mari kita luruskan pemahaman kita bahwa ukuran kebenaran itu sekali lagi bukan pada jumlah, bukan pada banyaknya yang mengamalkan, bukan banyaknya orang yang berbuat seperti itu, tapi sekali lagi ukuran kebenaran itu, ya, adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diajak, itu tidaklah misalnya dalam sebuah amalan dalam kehidupan kita, akhi billah, ini bukan syariat. Ini adalah sesuatu yang muhdats. Misalnya sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama. Oh tidak, ini adalah amalan kakek kami. Oh tidak, ini adalah amalan orang tua kami, amalan masyarakat kami setempat. Ini adalah budaya kami.
Dan seterusnya jawaban-jawaban seperti ini bukanlah jawaban yang benar. Tapi untuk ukuran syariat sudah ada standarnya. Sudah ada standarnya. Standarnya bukan kebanyakan, bukan banyaknya orang melakukan, bukan banyaknya orang yang melaksanakan seperti ini. Tapi standarnya adalah syariat. Ada dalil, kita amalkan. Ada contoh dari Nabi, kita amalkan. Ada contoh dari sahabat-sahabat Nabi yang mulia, kita ikuti. Maka sekali lagi kaum muslimin, kaum muslimat, kalau kita sudah memiliki kaidah seperti ini, insya Allah kita dalam beragama ini akan terasa aman dan terasa lezat dan terasa enak. Betapa banyak orang yang beragama misalnya, tapi dia berdasarkan kebiasaan atau berdasarkan inilah budaya atau berdasarkan ya apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Belajar kepada sesuatu yang benar, bukan belajar pada sesuatu yang banyak dilakukan orang saja. Tapi bisa jadi banyak yang dilakukan itu bukanlah sesuatu yang benar, tapi kita belajar kepada sesuatu yang benar. Ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah. Ya. Oleh itu ikhwani, ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang selamat atau sebuah kebenaran itu, baik itu dalam perkataan, perbuatan, bahkan dalam keyakinan, ya, adalah sesuatu yang satu. Kebaikan itu satu. Ya, kebaikan itu adalah satu. Allah Ta'ala katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, kata Rasulullah SAW. Maka ikutilah jalanku ini. Ingat, kebaikan itu satu. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Bahkan suatu ketika Rasulullah menggariskan sebuah garis yang lurus, kemudian Nabi membuatkan garis-garis yang cabang di luarnya, gitu kan? Maka kemudian Nabi kata, inilah jalanku, ikuti. Yang kiri dan kanan dari jalan-jalan ini adalah jalan-jalan yang lain yang jalan kalian ikuti. Kalau kalian ikuti maka kalian akan tersesat. Ya, oleh itu ikhwani, mari kita pahami kaidah Quran yang satu ini. Tidaklah sama antara kebaikan dengan keburukan, dan tidaklah sama antara keimanan dan kekufuran, dan tidaklah sama antara yang halal dengan yang haram, dan tidaklah sama antara ketaatan dan maksiat. Maka ketika ada orang yang memandang dalam kemaksiatan itu ada kelezatan, maka ketahuilah sesungguhnya kelezatan itu adalah sementara saja. Dan Anda harus faham, ketika kelezatan dari kebaikan itu akan lebih abadi dan akan lebih lezat daripada sekedar kelezatan yang dirasakan oleh orang yang bermaksiat. Ya. Oleh itu, mari kita berusaha untuk menjadikan diri kita untuk selalu termotivasi di dalam melakukan kebaikan dan melakukan amal saleh, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha muraqabah dalam setiap usaha kita, ya. Kita terus menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita. Insyaallah dengan yang kita usahakan itu, insyaallah kita akan merasakan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Allah katakan, "Qul mata'ud dunya qalil." Sadarilah bahwa kenikmatan dunia itu sedikit sekali. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila. Yang tidak akan Allah zalimi, ya, sedikit pun orang-orang yang berbuat baik. Allahumma ij'alna minal ladzina tabat aqwaluhum wa af'aluhum fataba ma'aluhum. Ya, maka jadikan kami Allah orang-orang yang baik perkataan dan perbuatannya, maka akan baik pula tempat kembali kami. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah berkahi pertemuan kita, dan akhirnya saya kembalikan ke saudara saya Ustaz Ray. Baik, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini merupakan 50 kaidah dari Al-Quran pada Al-Quran dalam kehidupan di poin ke-16 untuk kesempatan hari ini, atau kaidah kita yang ke-16. Insyaallah apa yang sudah disampaikan Ustaz bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk generasi Robani yang menyimak kajian kita di kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup kajian, Ustaz ada beberapa pertanyaan di nomor 1273335531. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Syarif di Tarai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, benarkah anggapan sebagian besar kaum muslimin saat ini Ustaz, khususnya di kota-kota besar yang bergaul dengan banyak sekali non-muslim, yang menganggap bahwa orang non-muslim itu jauh lebih baik-baik moral dan akhlaknya dibanding
Muslim yang sekarang lebih banyak keras dan banyak menghina, juga banyak berperilaku buruk. Bagaimana kita menyikapi fenomena ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Akhi fillah, poin pertama yang ingin saya katakan adalah mukmin seburuk apapun akhlak dan perilakunya, maka dia masih jauh lebih baik dari orang kafir. Itu yang pertama. Jadi seperti yang kita bahas tadi, kul la yastawil khabithu wal thayyib. Tidaklah sama antara yang buruk dengan yang baik itu. Mukmin ya, dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan kondisi dia tidak atau kurang dalam keimanannya kepada Allah, dia posisinya sebagai mukmin jauh lebih baik dari kondisi dan keadaan orang-orang kafir itu sendiri. Karena orang mukmin itu ya jelas orang yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi memang di dalam kehidupan kita ini ada orang-orang kafir secara etika dia memiliki adab yang baik sesuai dengan panduan kita. Sehingga anggapan itu keluar dari sebagian kaum muslimin, gitu kan. Sehingga ada anggapan itu keluar dari sebagian muslimin. Ya mereka misalnya jujur di dalam ucapan, atau jujur di dalam transaksi jual beli, atau dia menepati janji dan sebagainya. Banyak sekali sebagian dari akhlak-akhlak mulia di sebagian orang-orang yang tidak beriman. Oleh itu, ini semuanya biasa saja. Bisa terjadi kepada orang mukmin dan bisa terjadi kepada orang-orang kafir. Maka dengan menyimpulkan anggapan-anggapan seperti yang disampaikan tadi, begitu ya. Mungkin ada juga anggapan bukan hanya sekadar di Indonesia, tapi di luar negeri. Karena ada sebagian orang mengatakan seperti itu ya, bahwa kita temukan sebagian orang-orang non-muslim lebih baik dari sebagian orang muslim itu sendiri dari sisi akhlaknya. Ini bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi, ada sebagian mereka orang-orang yang kafir itu, ya, mereka dari sisi muamalah itu mereka pegang. Tetapi apa yang mereka lakukan itu, akhi fillah, itu hanya sekedar sebuah pemahaman yang tidak didasari oleh pemahaman agama. Itu hanya sekedar budaya, itu hanya sekedar etika, itu hanya sekedar aturan-aturan secara duniawi yang mereka fahami. Tapi mukmin ketika dia berbuat, ketika dia melakukan sesuatu, maka dia mendapatkan pahala dan sungguh kondisi dia itu jauh lebih baik. Ya, saya katakan akhi fillah, bisa saja memang terjadi perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Lebih banyak kita lihat kebalikannya ya di saudara-saudara kita atau orang-orang yang non muslim, ada etika-etika. Tapi saya katakan sekali lagi, perkataan-perkataan ini seharusnya tidak sering kita ungkapkan. Ini apakah perkataan bentuknya kekecewaan terkadang? Ya, bisa jadi kekecewaan seseorang begitu ya. Ketika dia menjadi pedagang, berinteraksi dengan muslim dan berinteraksi dengan non-muslim. Ketika dengan muslim ini berhutang, lambat dibayar. Ketika muslim ini berhutang, cepat ditunaikan. Nah, akhirnya anggapan-anggapan itu lahirlah, muncullah anggapan seperti ini. Ya, maka saya katakan ini adalah bagian PR kita bersama. Maka setiap mukmin hendaklah harus kembali kepada syariatnya. Mukmin harus kembali kepada ajarannya. Mukmin harus kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sekali lagi saya katakan, dalam kondisi apapun mukmin dia jauh lebih baik daripada seorang kafir yang jujur tadi. Saya katakan bahwa mukmin dengan kondisi apapun dia sebagai seorang mukmin ya di sisi Allah jauh lebih baik dari orang kafir walaupun dia jujur. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihat. Mudah-mudahan saya yang tadi Bapak bisa memahami dari jawaban Ustaz dan bisa juga
merubah stigma atau anggapan negatif terhadap Muslim yang berlaku di kesempatan hari ini atau di tengah-tengah kita. Satu pertanyaan lagi Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz mengenai tahap-tahap hijrah Ustaz. Saya baru saja hijrah dan mengenal agama. Sebelumnya saya juga sudah mengenal agama, tapi hanya seliburan saja dan tidak konsisten dalam perintah-perintah wajib seperti sholat dan sebagainya. Dan saat ini saya mulai istiqomah, berniat istiqomah. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Apakah memilih dari sumber ilmu, dan bagaimana kita menentukan untuk memilih dari sumber ilmu tersebut, sementara lingkungan kita lingkungan umum Ustaz? Jazakallah khairan atas nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Akhi fillah, pertama saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah pada antum ya di dalam jalan agama yang mulia ini. Dan kepada seluruh kaum muslimin yang ingin berazam kuat untuk hijrah dan terus memperbaiki diri dari masa lalu yang kelam. Pertama, akhi fillah, ya, dari kehidupan kita yang kelam, sebagaimana syariat mengajarkan kita, atau dari kehidupan kita yang masa lalu, maka kita yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat atas segala kekurangan kita. Kita yang kedua adalah an-nadam, ya, kita menyesal atas segala perbuatan-perbuatan lalai kita, perbuatan-perbuatan buruk kita, dan perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah kita anggap biasa. Kita menyesal itu. Kita merasa penyesalan yang tidak sederhana dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah kita berazam untuk tidak kembali kepada masa lalu kita yang buruk tersebut. Kita berusaha untuk berazam untuk berpindah, hijrah dari masa lalu yang buruk ke masa yang akan datang jauh lebih baik insyaallah. Maka agar kita bisa istiqamah di dalam niat hijrah kita, yang pertama adalah mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan taufiknya, agar Allah yang menguatkan kita, agar Allah berikan kepada kita ya kekokohan di dalam menjalankannya. Karena sesungguhnya taufik itu dari Allah, dan hati kita itu di tangan Allah, dalam genggaman Allah. Dia yang akan membolak-balikkan hati kita. Dia akan menguasai hati kita. Maka tidak ada satu hari pun kecuali kita minta kepada Allah dengan petunjuknya, dengan taufiknya, dengan segala pertolongannya. Ini yang pertama. Mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhi fillah, ya, perlu lingkungan yang baik untuk kita bisa istiqamah. Perlu sahabat-sahabat yang soleh yang menguatkan kita. Perlu orang-orang yang bersama-sama untuk menjalankan agama ini. Perlu sahabat-sahabat yang kokoh di dalam menjalankan syariat ini. Ini perlu. Ya, karena sendiri itu akan menjadi lemah. Sebagaimana seekor kambing yang berada di tanah lapang yang luas, yang menyendiri dari kelompoknya akan sangat mudah diterkam oleh serigala. Karena ketika kita sendiri itu kita akan lemah, serta akan mudah untuk menguasai kita. Caranya cari lingkungan sahabat, orang-orang yang saleh, orang-orang yang semangat beragama, yang mengamalkan agama sesuai dengan syariat. Ini menjadi orang yang kita jadikan sahabat dekat kita. Yang ketiga, ya, perkuat niat untuk menuntut ilmu, belajar agama Allah Subhanahu wa taala dari sumber yang benar. Ukurannya gampang, mudah sekali, simple. Apa yang dibahas itu adalah sumbernya, ya. Kalau dibahas itu ada sumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan dipahami seperti yang dipahami oleh salafil ummah, ya, maka itulah yang menjadi sumber pegangan kita. Kita dalam sebuah masalah, ya, kita cari dalilnya, tuntutannya. Karena hukum asal agama, hukum asal dalam urusan ibadah itu ada terlarang. Kalau ada perintah yang menyuruhnya maka wajib dilaksanakan. Nah, ini secara singkat bahwa dalam mencari sumber yang baik, sumber ilmu yang jernih itu, ya tidak lain dan tidak bukan kecuali dari apa yang ada dalam Al-Quranul Karim
dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan dipahami oleh para sahabatnya dan dilakukan oleh para sahabatnya. Ini yang kita amalkan. Seperti yang kita bahas pada kaidah tadi, ya, standar kebenaran, keselamatan, kebaikan bukan pada banyaknya orang mengamalkan, tapi pada sesuatu yang telah diberikan ukuran oleh syariat kita. Ukuran syariat apa? Dalil. Dalil. Itu yang menjadi pegangan kita. Apa tuntunannya dalam amalan ini? Nah, usahakan setiap beramal, usahakan mencari tuntunan ini. Dan tentu kita bertanya kepada ahli ilmu dalam perkara tersebut. Tanyakan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan, ya, bekal ilmu yang cukup di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah langkah-langkah agar kita istiqamah, ya. Terlebih daripada itu, ya, terkait dengan sumber makanan, itu juga patut untuk kita jadikan sebagai sumber yang menguatkan kita untuk dalam hijrah ini. Karena sumber yang baik, harta yang baik itu akan mengokohkan kita, akan melahirkan kebaikan berikut sebagaimana kita bahas tadi. Kalau sumbernya buruk akan menghalangi kita. Para ulama mengatakan kalau badan kita ini malas, kalau badan kita ini tidak mau berbuat baik, maka ada hal yang patut kita pertanyakan dari sumbernya. Dari hal-hal sekian banyak yang menyebabkan kita tidak bisa beramal, itu bisa jadi salah satunya adalah dari sumber rezeki. Mudah-mudahan, ya, dengan memperhatikan tahapan tadi, insya Allah Ta'ala, ya, kita akan tetap istiqamah. Ya, teruslah berusaha dan teruslah mencari majelis ilmu. Ya, kuatkan azam untuk berpindah dari satu masjid ke masjid berikutnya, dari majelis ilmu ke majelis ilmu berikutnya, ya, dari satu kitab ke kitab berikutnya. Insya Allah dengan pola seperti itu kita akan terus, ya, bisa berbuat dan terus istiqamah. Yang paling terpenting adalah setiap ilmu yang dipelajari, akhi fillah, usahakan untuk diamalkan, karena itulah yang akan mengokohkan. Kata para ulama, hatta fal ilmu bil amal, ilmu itu akan terasa ada kalau diamalkan. Ilmu akan terasa kita miliki kalau disertai dengan amal. Tapi kalau ilmu tidak diamalkan, wa illar tahal, dia akan pergi jauh meninggalkan kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita bersama di dalam jalannya, dan Allah matikan kita di dalam ketaatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan untuk yang dalam berhijrah atau proses hijrah bisa istiqamah di jalannya. Baik, kita cukupkan untuk kesempatan hari ini kajian kita bersama Ustaz, dan insyaallah esok hari kita akan kembali lagi di jam dan frekuensi yang sama dengan lanjutan kaidah berikutnya. Apa untuk semua sahabat yang gila bicara, tetap setia Sunnah 1,1 FM Radio Robani, Radio Ilmu dan Peradaban. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.